Udah, udah aku pencet. Udah. Udah mulai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan makalah dari kelompok 7 dan kelompok 8. Kelompok 6 dan kelompok 7. Baiklah, pada kelompok 6 dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Irwan Yudi. Maka saya Abdul Muhammad. Perkenalkan nama saya Ahmad Mustafa. Saya Remy Fernando. Saya Reza Saputra. Saya Reza Saputra. Oke, dari Fernando kelompok berapa? Kelompok 7. Berarti kelompok 7 dimulai dari Jeffrey. Oke. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan pemaparan makalah dari kelompok 6. Pada kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan membahas materi kami berjudul pembelajaran digital bagi generasi Z dan gangguan-gangguan dalam proses pembelajaran. Materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran digital dan karakteristik generasi Z. Pembelajaran digital merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pendidikan. Dalam penerapannya, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu belajar, tetapi juga mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran digital, proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pembelajaran digital banyak diterapkan di berbagai lembaga pendidikan. Salah satu keunggulannya adalah pembelajaran digital membuat dan memberikan akses belajar yang lebih fleksibel, sehingga peserta didik dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Selain itu juga pembelajaran digital juga dapat memanfaatkan berbagai media interaktif seperti pembelajaran video, animasi, simulasi, hingga teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau yang membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Pembelajaran digital juga dapat didukung oleh berbagai metode pembelajaran inovatif seperti blended learning, gamifikasi, flip classroom, dan project based learning. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran pada era revolusi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Teknologi kini tidak hanya digunakan sebagai alat bantu belajar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam seluruh proses pendidikan, mulai dari penyampaian materi, interaksi pembelajaran, hingga evaluasi belajar. Kehadiran teknologi membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah serta memiliki kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Berbagai inovasi teknologi telah memberikan pengalaman belajar yang lebih modern dan menarik bagi siswa. Salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan teknologi juga mendorong munculnya berbagai strategi dan model pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Salah satu model yang banyak diterapkan adalah blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dengan pembelajaran daring. Model ini memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam belajar sekaligus tetap mempertahankan interaksi langsung dengan guru. Selain itu, terdapat pula model flip classroom, di mana siswa mempelajari materi terlebih dahulu melalui media digital sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai. Pemanfaatan teknologi juga dapat
digital yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Peserta didik menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi secara produktif untuk mendukung kegiatan belajar dan pengembangan diri. Selain itu, kesenjangan digital juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai dan perangkat digital yang mendukung proses pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakmerataan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan infrastruktur teknologi agar seluruh peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran digital secara merata. Walaupun teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, keberhasilan pembelajaran tetap bergantung pada peran guru. Teknologi hanyalah alat bantu yang mendukung proses pembelajaran, sedangkan guru tetap menjadi sosok utama yang berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif dan bijaksana agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tutor saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adapun gangguan dan tantangan dalam pembelajaran digital. Adapun gangguannya diantaranya yaitu yang pertama, gangguan psikologis dan kesejahteraan digital. Penggunaan teknologi secara berlebihan dalam pembelajaran digital dapat menyebabkan gangguan psikologis pada generasi Z seperti digital fatigue atau kelelahan digital akibat terlalu lama menggunakan perangkat elektronik. Kemudian ada pun gangguan kognitif dan fokus belajar. Pembelajaran digital seringkali membuat siswa sulit mempertahankan fokus belajar karena adanya distraksi dari media sosial, notifikasi aplikasi, kemudian game online dan berbagai hiburan digital lainnya. Akibatnya rentang perhatian siswa menjadi lebih pendek dan mereka mudah kehilangan konsentrasi saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kecanduan dan dampak perilaku. Ketergantungan terhadap internet dan perangkat digital menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Gen Z dalam pembelajaran digital. Banyak siswa menghabiskan waktu terlalu lama menggunakan media sosial, kemudian bermain game atau menonton konten hiburan sehingga mengganggu produktivitas dan waktu belajar mereka. Yang keempat yaitu tantangan struktural dan teknis. Pelaksanaan pembelajaran digital juga menghadapi berbagai tantangan dari faktor eksternal seperti kesenjangan akses internet dan keterbatasan perangkat teknologi, terutama di daerah pedesaan atau keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Dan selanjutnya ada pun solusi dan strategi dalam mengoptimalkan pembelajaran di digital. Yang pertama yaitu adanya penerapan strategi pembelajaran inovatif. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran perlu disertai dengan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif agar siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu transformasi peran dan kompetensi guru. Dalam pembelajaran digital, peran guru mengalami perubahan yang cukup besar. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi para peserta didik. Guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi agar siswa tetap aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan kesejahteraan digital. Dalam pembelajaran digital, keamanan dan kenyamanan peserta didik harus menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi yang tidak disertai dengan pemahaman tentang keamanan digital dapat menimbulkan berbagai risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, kemudian seperti paparan konten negatif dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu solusi menghadapi tantangan infrastruktur.
Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran digital adalah tunjangan akses teknologi dan internet. Tidak semua siswa memiliki perangkat digital dan jaringan internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik agar pembelajaran tetap dapat berjalan secara optimal. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kelompok 6 atas pemaparan materinya. Dari kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 6, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Ya, pertanyaan. Baik, jika tidak, oke, silakan Alia. Terima kasih moderator, izin bertanya kepada pemateri. Dalam makalah dijelaskan bahwa pembelajaran digital memberikan banyak manfaat bagi generasi Z. Namun pada pembagian gangguan disebut bahwa teknologi juga dapat menurunkan konsentrasi belajar. Menurut kalian, apakah teknologi lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih Alia. Dari teman, silakan Bunga. Baik, terima kasih moderator izin bertanya. Mengapa generasi Z lebih mudah menerima pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan generasi Y? Baik, terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, tidak ada. Kita berlanjut ke kelompok 7. Silakan kepada kelompok 7. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan membahas tentang efek pembelajaran menggunakan media digital bagi Gen Z. Dalam pembahasannya, pertama, pengertian media digital dalam pembelajaran. Media digital dalam konteks pembelajaran dapat didefinisikan sebagai segala bentuk alat, platform atau konten berbasis teknologi digital yang digunakan untuk menyampaikan, memahamkan dan memproses informasi dalam proses belajar mengajar. Dalam teori tentang kognitif, teori of multimedia menyatakan bahwa manusia belajar lebih baik melalui kombinasi kata dan gambar dibandingkan hanya dengan salah satunya saja. Teori ini menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan media digital dan mengintegrasikan teks, audio, video, dan elemen interaktif. Selain itu, media digital juga mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat belajar secara mandiri, secara referensi tambahan, berdiskusi secara daring hingga mengembangkan kreativitas melalui berbagai platform digital. Bagi pendidik, media digital menjadi sarana untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan variatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan demikian, media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tapi juga sebagai sarana inovasi pendidikan yang mampu menyelesaikan proses belajar dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi modern. Baiknya, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang karakteristik generasi Z atau Gen Z. Di mana Gen Z ini memiliki karakteristik yang khas dibanding generasi sebelumnya. Mereka lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang sudah penuh dengan teknologi, sehingga kemampuan adaptasi digital mereka jauh lebih tinggi. Dalam konsep zone of proximal di development atau ZPD menjelaskan bahwa perkembangan kognitif seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan alat-alat budaya tersedia termasuk teknologi. Dalam konteks Gen Z, teknologi digital telah menjadi alat budaya utama membentuk cara mereka berpikir dan belajar. Gen Z juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi di mana terhadap koneksi internet sebagai sumber informasi utama. Mereka cenderung mencari jawaban secara cepat melalui sumber konvensional. Karakteristik lainnya adalah kemampuan berpindah perhatian yang cepat, di mana Gen Z cenderung mudah bosan terhadap pembelajaran yang monoton yang kurang interaktif. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang singkat, dinamis, dan melibatkan partisipasi aktif.
Terus selanjutnya yaitu efek positif media digital terhadap pembelajaran bagi Gen Z. Yang pertama, peningkatan akses dan fleksibilitas belajar, di mana media digital telah merevolusi cara Gen Z mengakses sumber pengetahuan. Dengan ketersediaan internet dan sebagai forum pendidikan, batas-batas geografis dan temporal dalam pembelajaran praktis runtuh. Pelajar kini dapat mengakses materi berkualitas tinggi dan universitas terbuka di dunia. Yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran, di mana salah satu keunggulan terbesar media digital adalah kemampuannya untuk menyediakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Di mana menurut Rosen mencatat bahwa Gen Z merespon lebih baik terhadap konten yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kecepatan belajar mereka masing-masing. Untuk penjelasan materi berikutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari materi kami, yaitu tentang efek negatif media digital terhadap pembelajaran Gen Z. Yang pertama yaitu menentukan kemampuan konsentrasi, di mana dibalik berbagai keunggulan media digital juga membawa dampak negatif yang signifikan. Berargumen bahwa paparan berlebihan terhadap media digital menyebabkan penurunan kemampuan membaca dan berpikir kritis pada generasi muda karena otak mereka terbiasa memproses informasi secara cepat dan konsisten. Yang kedua yaitu ketergantungan pada mesin pencari. Nah, fenomena yang dikenal dengan Google Effect atau digital amnesia menunjukkan bahwa ketersediaan informasi secara instan di internet memengaruhi cara otak menyimpan informasi. Yang kedua yaitu gangguan dan distraksi. Nah, media sosial dan notifikasi digital merupakan sumber distraksi yang sangat signifikan bagi Gen Z selama proses belajar. Yang keempat ada kesenjangan digital. Media digital juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi yang tidak baik. Nah, yang kelima yaitu masalah kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian media digital yang berlebihan juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi saya. Jadi strategi optimalisasi pembelajaran digital bagi Gen Z. 1. Blended learning sebagai pendekatan terpadu. Menurut Christensen, Horn, dan Johnson 2016 merekomendasikan model blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online sebagai pendekatan yang paling efektif untuk mengoptimalkan manfaat media digital, sekaligus mempertahankan interaksi yang esensial dalam proses pendidikan. Yang kedua, penguatan literasi digital kritis. Dalam laporannya, UNESCO menekankan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital atau critical digital literasi harus menjadi bagian utama dari kurikulum pendidikan di era modern. Gen Z perlu dibekali tidak hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber, mendeteksi hoax, dan menggunakan media digital secara etis dan bertanggung jawab. Juga desain pembelajaran yang responsif. Dari Darling Hammond menekankan pentingnya menyelaraskan desain pembelajaran dengan cara
kerja otak dan pola perkembangan kognitif pelajar. Bagi Gen Z, ini berarti merancang pengalaman belajar yang memanfaatkan preferensi visual mereka, mengintegrasikan elemen kolaboratif, menyediakan pembelajaran cepat, dan memecah materi kompleks yang menjadi unit yang lebih kecil dan mudah dicerna. Yang keempat, kemitraan antara teknologi dan pedagogi. Menurut Fulam dan Longworth berargumen bahwa teknologi digital hanya akan memberikan manfaat optimal dalam pendidikan apabila diintegrasikan dengan praktik pedagogis yang kuat dan berorientasi pada pengembangan kondisi mendalam. Peran guru tidak tergantikan oleh media digital, melainkan bertransformasi menjadi fasilitator, kurator konten, dan pemandu dalam ekosistem belajar digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada mereka. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Kembali kita buka diskusi ataupun pertanyaan untuk kelompok 7. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangan. Silakan ya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 7, mengapa personalisasi pembelajaran dianggap salah satu keunggulan terdasar media digital? Oke, terima kasih Dea atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, dipersilakan untuk menanggapi. Silakan Intan. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Di tengah kemudahan akses informasi melalui internet, apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik semakin berkembang atau justru semakin menurun karena ketergantungan pada mesin pencarian? Baiklah, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Kita tampung dan biarkan kelompok 7 untuk menjawab. Kita beralih ke kelompok 6. Kelompok 6 silakan untuk menjawab pertanyaan dari Alia. Kepada kelompok 6 silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Alia. Yang dimana pertanyaannya adalah, menurut kelompok kami, apakah teknologi lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran? Jadi dari hasil diskusi kami, teknologi itu hanya sebuah tools atau sebuah alat yang dapat membantu memudahkan kita dalam mengakses pembelajaran. Yang dimana tergantung dengan cara penggunaan kita, apakah kita dapat menggunakan dengan bijak atau tidak, maka itu dapat memberikan manfaat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Betul kan teman saya tadi bahwa teknologi hanya tools, di mana dia tidak bisa mengatur manfaat atau keburukan yang ditimbulkan. Jadi sebenarnya lebih banyak kebaikan atau manfaat yang diberikan oleh teknologi tersebut selagi terdapat pengawasan yang baik dari orang tua, guru, dan kita dan pengguna hendaknya selalu belajar tentang cara menggunakan teknologi yang baik. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 6 terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Alia. Bagaimana Alia? Apakah sudah cukup jelas? Menurut saya sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan Bunga kepada kelompok 6, dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bunga, yang dimana pertanyaannya mengapa Gen Z lebih mudah menerima pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena Gen Z ini sudah terbiasa menggunakan media internet seperti smartphone, kemudian media digital, itu sejak kecil sudah terbiasa. Nah, belajar menggunakan gambar, video, atau aplikasi tertentu itu lebih menarik dan tidak membosankan bagi mereka. Selain itu, teknologi juga memudahkan mereka mendapatkan informasi dengan cepat dan belajar kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 6. Bagaimana Bunga? Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 6. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Dea. Kepada kelompok 7 dipersilakan.
dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab kepada dari Intan. Di tengah perlindungan akses informasi melalui internet, apakah kemampuan berkritis peserta didik semakin berkembang atau justru semakin menurun karena ketergantungan pada mesin sendiri? Nah, kemudahan akses informasi melalui internet sebenarnya bisa menghasilkan dua arah yang berlawanan, bisa meningkatkan dan juga bisa berpotensi menurunkan jika digunakan secara berlebihan. Nah, kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat berkembang karena internet menyediakan sumber yang sangat luas. Siswa bisa membandingkan berbagai sumber seperti mengakses jurnal, atau video pembelajaran hingga diskusi global. Nah, namun di sisi lain, dorongan yang cukup kuat bahwa kemampuan berpikir kritis menurun pada sebagian peserta didik, karena ketika internet digunakan secara instan tanpa proses berpikir yang mendalam, misalnya hanya menyalin jawaban dari hasil kejadian tanpa memahami isi yang terkandung dalamnya, atau langsung menerima proses informasi pertama yang muncul tanpa mengecek kebenarannya. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Bagaimana Intan? Apakah sudah jelas jawabannya? Selanjutnya pertanyaan oleh Dea. Silakan dijawab oleh kelompok 7. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dea tadi, yang mana mengapa personalisasi adalah salah satu keunggulan dari media digital. Jadi personalisasi ini dianggap sebagai salah satu keunggulan dari media digital karena media digital dapat menyesuaikan informasi, materi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat setiap pengguna atau para peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran media digital, siswa dapat menerima pembelajaran atau materi yang sesuai dengan tingkat kemampuannya dan kebutuhannya. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih mudah dipahami, menarik dan efektif. Jadi, personalisasi ini membuat pengguna atau peserta didik dapat mendapatkan pengalaman yang lebih sesuai dan dengan kebutuhan mereka dibandingkan